Dipersembahkan oleh Temu lagi di Hot Room, kita tiba ke segmen terakhir. Pak Jazuli, sejauh mana peran dari Intel menjelang pemilu 2024 ini? Intelijen itu penting menurut saya. Dari awal semua teman-teman hampir sepakat bahwa intelijen itu informasinya disampaikan secara secret dan terbatas untuk keamanan dan pertahanan negara. Bukan untuk kepentingan politik praktis, bukan untuk kepentingan personal dan seterusnya. Itu kan ideal, tetapi kenyataannya kan begitu. Oleh karena itu, karena sudah ada undang-undang, kita ikuti yang ideal ini. Jangan di luar yang diatur. Kita kembalikan kepada koridor yang diatur di dalam undang-undang itu. Kalau di Indonesia memang partai itu perlu diintelin atau memang semuanya terbuka, transparan? Nggak perlu intel sudah ketahuan gitu. Saya melihat seperti yang Bang Masinton sampaikan, buat kami umpamanya di PKS, seluruh platformnya ada di buku. Seluruh perjuangannya, anggaran dasar, anggaran jadi rumah nggak ada yang dirahasiakan. Semuanya tidak ada yang kami rahasiakan. Terima kasih Pak Effendi Ghazali. Ya, saya melihat bahwa tadi belajar dari Ngasiman ini, bahwa sebetulnya Intel itu bekerja. Intel itu baru salah kalau ketahuan. Namanya juga Intel. Jadi artinya kalau dia ketahuan bekerja di partai, bukan Intel baru lagi. salah. Jadi tidak benar kata Pak Masinton, harus ada indikasi dulu. Saya rasa baru kirim Intel. Mereka bekerja setelah dulu baru apalagi ketahuan. ini dalam konteks pemilu. Tapi yang jadi masalah adalah kenapa mereka dibikin ketahuan oleh Bapak Presiden. Antara lain kan dengan mengatakan bahwa saya sudah tahu karena dari informasi intelijen. Nah, saya berpikir-pikir kalau menjawab teka-teki tadi jauh di mata dekat di hati, jangan-jangan ini terkait dengan katanya tadi nggak ada rahasia. Jangan-jangan terkait dengan dana-dana yang dikumpulkan menjelang ini jalan-jalan kemana-mana menjelang pendaftaran. Sehingga bisa jadi tadi apa yang dikatakan Mas Sinton. Tadi Mas Sinton yang bilang bahwa ada seorang capres bisa jadi cawapres gara-gara itu. Gara-gara datanya dibuka loh. Ini Anda nggak bisa. Kami punya data ini. Kalau moodnya lagi mengarah ke sana, dia bisa bilang Anda nggak bisa jadi. Kalau mood loh ini, kalau mood berubah, Anda cawapres aja deh, karena datanya kami punya. Ini. Jadilah orang itu cawapres akhirnya. Jadi dengan pernyataan presiden itu, dia tahu isi perutnya, dia tahu jeroannya. Berarti presiden sudah tahu dong siapa wakilnya Ganjar, siapa wakilnya Jokowi. Ada kata survei tadi di situ. Jadi artinya survei kan bergerak. Nah, presiden ini nanti tinggal melihat yang paling terakhir siapa. Karena all president man. Dan yang paling supaya enak ini, supaya kita nggak dikejar oleh Intel selanjutnya. Yang paling bermanfaat bagi bangsa dan negara untuk kemajuan bangsa. Seperti pembukaan pidato Bapak Presiden tadi. Aman kan? Aman. Oke, terakhir. Anda kan ahli pengamat. Coba ahli pengamat. Analisa saudara, siapa wakil Prabowo, siapa wakil Ganjar? Coba, salah atau tidak, nggak masalah. Oh enggak ya. Wakilnya Prabowo masih menunggu keputusan MK. Enak kan jawabannya? Kalau misalnya MK mengatakan umurnya diperpendek, jangan dong, kan kita nggak boleh berandai-andai. Wakil Prabowo menunggu keputusan MK, ya. Sementara bukannya Pak Erick Thohir? MK? Ya, maksud saya bukannya arahnya ke Erick Thohir. Oh iya itu, antara keputusan MK dan Erick Thohir. Salah satu itu. Salah satu. Kalau Ganjar antara Puan dan Hotman Paris atau gimana? Enggak. Kalau yang tersisa ini kan cuma ada dua nama yaitu? Tadi. Yaitu nama yang sudah digadang-gadang sementara ini. Yang sudah digadang-gadang sementara. Coba sebutkan. Kita kan sudah sama-sama tahu. Enggak, bukan. Sebutkanlah. Saya mau menyebutkan yang kedua malah. Ya siapa? Yaitu yang tadi data intelijennya ketahuan. Itu aja lah. Keren. Oke Pak Hussein. Anda ini juga ahlinya. Menurut Anda, fokus dulu deh. Kok nggak ada yang berani menjawab siapa bakal wakil Ganjar? Kalau itu bukan kompetensi saya dari imparsial, Bang. Oke. Kalau saya soal intelijen aja tadi. Dari Intel saudara. Dari intelijen saudara udah dapat info belum? Saya nggak bisa jawab kalau itu. Intinya adalah saya mau bilang kalau kita berhenti berpolemik, kalau kita pengen tahu sebetulnya tadi jeroan-jeroan yang dimaksud sama Pak Jokowi itu apa? Pak Jazuli, Pak Masinton, kami dari masyarakat sipil minta untuk ada dilaksanakannya hak angket. Ada penyelidikan itu soal apa namanya?
tentang apa yang kemudian Pak Jokowi sampaikan. Kan dia tidak membuka isi perut jeroan itu. Dia hanya mengatakan aku punya. Iya. Tapi apa yang dia punya dia tidak buka. Bukan Bang, itu yang tadi saya sebut bahwa yang disampaikan itu bisa dikatakan bahwa itu adalah political threat. Ya. Bahwa saya tahu nih, saya sebagai Jokowi saya tahu nih Anda jeroannya seperti apa. Ya. Nah oleh karena itu sekonkretnya besok kami Bang jam 1 siang kami akan datang ke DPR. Hah? Siapa itu kami itu? Koalisi Masyarakat Sipil. Untuk ngapain? Untuk meminta DPR RI, ini kita bawa surat nih buat besok juga, untuk agar DPR segera melaksanakan hak angketnya. Hanya gara-gara pernyataan itu? Oh iya, karena ini ancaman bagi demokrasi dan HAM, Bang. Tidak ada hak asasi manusia tanpa demokrasi. Ya. Kalau demokrasinya gagal, maka 3 tugas negara to fulfill, to protect and to respect. Yang dilanggar Pak Jokowi apa? Saya belum jelas. Itu tadi Bang, kalau partai politik diobok-obok, diancam dalam tanda kutip tadi, kan ada kesana tuh bacaannya kan, itu maka demokrasi terancam. Nah oleh karena itu supaya kita tahu ini barang ini sebetulnya jenis kelaminnya apa, agar kemudian DPR segera aja bikin angket, gak usah alergi kita sama angket. Nah ini DPR-nya nih gimana? Kalau dia datang besok, ketanggapannya apa nih? Enggak. Mau bikin hak angket ya hanya gara-gara ngomong gitu? Enggak, menurut saya itu ketekinganan teman-teman dari imparsial dan kawan-kawan. Tetapi dalam konteks yang apa disampaikan oleh Pak Presiden itu masih dalam tataran yang sangat normatif. Ya. Dan beliau menyampaikan bahwa informasi ini hanya untuk saya. Benar. Dan itu memang logisnya begitu. Ya. Nah, dalam undang-undang intelijen negara juga belum ada yang dilanggar. Ya. Nah, sepanjang tidak ada yang dilanggar, karena kriteria angket itu harus pertama ada dulu unsur keresahan. Ya. Ada unsur merugikan negara apa segala macam. Ya. Nah, kemudian baru bisa. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi kemarin sebagai beliau menyampaikan bahwa informasi dia tahu isi jeroan partai politik. Iya, itu sesuatu yang wajar. Iya, logis saja. Ya. Karena Presiden punya instrumen tadi, kejaksaan, seluruh intelijen, ada kejaksaan, ada kepolisian di luar BIN dan BAIS. Bahkan ada informasi intelijen tentang perekonomian dan lain-lain seperti itu. Jadi menurut saya ya nggak perlu sampai ke angket tadi. Nah kalau teman-teman mau dorong itu ya monggo, tapi menurut saya itu terlalu jauh. Oke, tadi saya masih tertarik. Tadi Anda menyatakan bakal ada capres jadi wapres. Boleh tahu nggak kira-kira arahnya kemana itu? Yang mana maksudnya? Pak Effendi Ghazali tadi menyampaikan. Ya tapi tadi waktu istirahat Anda yang ngomong gitu. Dibuka. Ini pembukaan data intelijen ini. Boleh nggak? Maksud saya boleh nggak diformalkan jawaban itu? Iya. Ya. Kira-kira maksud Anda siapa itu? Enggak. Dan itu kita menunggu seluruh keputusan kapan diumumkan nanti calon wakil presiden yang mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Sepertinya Anda mengarah Ganjar dan Prabowo. Yang mana wapres, yang mana capres? Kalau harapan saya, kalau saya pribadi gitu ya Ganjar Prabowo baik. Kalau Ganjar Prabowo, ini artinya kalau Ganjar Prabowo bakal sangat kuat melawan Anies. Harapan kan begitu ya. Menurut Anda kalau sampai itu terjadi? Ya selesai, satu putaran tadi. Oke, Pak Kasiman. Komentar terakhir atas ini semua. Oke Bang. Masih pelanggaran abuse of power sampai hak angket hanya gara-gara presiden ngomong gitu? Tadi udah dijawab, tapi yang pasti intelijen bekerja sesuai request user yaitu single client yaitu presiden. Dan boleh-boleh itu? Dalam koridor demokrasi saya melihat masih itu. Masih Kedua, boleh? dalam konteks demokrasi kita, undang-undang intelijen sudah mengamanatkan di situ sistem pengawasan sudah berjalan. Ada di Komisi 1 namanya Komite Pengawasan. Ya. Kalau ada intelijen kita yang itu sudah melakukan langkah-langkah di luar koridor undang-undang, Komite Intelijen bisa mengawasi. Dan juga di internal juga sekarang sudah ada pengawasan inspektorat. Ketika ada pelanggaran-pelanggaran anggota, itu juga bisa langsung ditindak. Dan juga soal pendanaan dilakukan untuk operasi apa dan lain sebagainya, di situ juga ada inspektorat yang mengaudit. Jadi saya kira kita semua saya melihat intelijen kita masih dalam koridor undang-undang. Oke, terima kasih. Oke, demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini terkait dengan pernyataan dari Presiden bahwa Pak Jokowi tahu isi jeroan dari partai politik. Kita tidak bisa menyimpulkan karena sangat multitafsir, ya. Dan
ada tadi pendapat mengatakan bahwa itu belum pelanggaran karena dia hanya mengatakan bahwa memang itu kewenangannya. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Jangan lupa menonton Hot Room tiap hari Rabu jam 9.30 malam. Yang hot-hot hanya di Metro TV. Mari Pak, mari Pak. White Coffee, kopi luwak. Sini Pak. Kopi terenak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.